warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ismail dan NPM 101201. Perkenalkan, nama saya Jengredina Ismayanti dengan NPM 101200304. Perkenalkan, nama saya Aprima Supriyani dengan nomor pokok mahasiswa 101201883. Perkenalkan, nama saya Erna Luciana dengan NPM 101200022. Saya Bunga Sri Fadila dengan nomor pokok mahasiswa 101200180. Video kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Hambatan Eksternal dan Internal dalam Tahapan Perencanaan Tenaga Kerja yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Hambatan eksternal dalam proses tenaga kerja. Yang menjadi faktor eksternal dalam proses hambatan tenaga kerja ini yaitu tidak memanfaatkan teknologi. Nah, coba teman-teman bayangkan bagaimana jika perusahaan tidak memanfaatkan teknologi dalam proses tahapan kerja ini. Misalnya, perusahaan masih menggunakan cara manual dalam penyebaran info lowongan kerja, seperti menggunakan koran atau penyebaran brosur, di mana hal ini tentu tidak sangat efektif karena sangat membuang banyak biaya, durasi, dan juga tidak terlalu menekankan pada segmentasi yang dituju. Nah, lalu apa sih solusi dari permasalahan yang tadi? Maka solusinya tentunya perusahaan harus memanfaatkan teknologi di era globalisasi ini. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwasannya teknologi ini sangat membantu kegiatan operasional pada suatu perusahaan. Jadi perusahaan tidak perlu lagi menggunakan cara manual dalam penyebaran info lowongan kerja. Perusahaan bisa menggunakan sosial media untuk penyebarannya seperti melalui Instagram atau iklan di Facebook atau sekarang sedang trending yaitu TikTok. Nah, atau juga bisa menggunakan jasa aplikasi lowongan kerja seperti Link ID atau menggunakan Jijin Form. Faktor eksternal, hambatan lingkungan perusahaan terhadap kebijakan luar negeri. Bisnis internasional merupakan kegiatan jual beli produk antar negara yang sifatnya saling menguntungkan dan berdasar pada kesepakatan bersama. Aktivitas bisnis internasional biasanya berupa ekspor dan impor barang sehingga nantinya bisa menyebarkan industrialisasi menjadi lebih berkembang. Dalam pembuatan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan internasional, pemerintah harus memperhatikan nasib eksportir dan importir agar pendapatannya tidak mengalami penurunan. Jika penurunan birokrasi dipermudah, bukan tidak mungkin perekonomian dalam negeri akan semakin maju. Begitu juga dengan import barang akan sulit dilakukan jika masih ada hambatan bisnis internasional. Adapun hambatan di bisnis internasional, yang pertama yaitu perbedaan mata uang. Hambatan bisnis internasional sudah tidak menjadi kendala lagi saat ini karena kesepakatan kedua belah pihak untuk menggunakan jenis mata uang asing lainnya seperti dolar dan euro. Kedua, kebijakan ekonomi internasional. Seringkali konsep kebijakan pasar bebas yang telah disepakati secara internasional bertolak belakang dengan keinginan suatu negara. Jika barang yang masuk semakin banyak, maka produk lokal akan kalah saing dan terpaksa menurunkan harga agar bisa menarik minat masyarakat. Untuk memproteksi komoditas produk dalam negeri, negara menerapkan kebijakan pembatasan impor serta pelakuan tarif impor. Ketiga adalah kualitas pekerja rendah. Perusahaan mengatasi hambatan bisnis internasional yang satu ini jika ingin bisnisnya dikelola semakin maju dan masa pasar yang luas, perekrutan pekerja harus dilakukan sebaik mungkin dan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. 4. Birokrasi yang rumit. Untuk bisa melaksanakan kegiatan ekspor impor, perusahaan harus mengikuti peraturan birokrasi, namun untuk mendapatkan persetujuannya, prosesnya cukup lama, bahkan ada beberapa pungutan yang harus dibebankan kepada pihak perusahaan. Hambatan bisnis internasional tak hanya merugikan perusahaan sebagai pelaku kegiatan ekspor impor, negara pun akan kehilangan pemasukan. Negara importir pun akan enggan melakukan penjualan produk ke dalam negeri karena birokrasinya yang cukup lama. 5. Ada organisasi satu regional. Ada banyaknya organisasi antar negara yang terbentuk saat ini, misalnya seperti ASEAN. Dalam organisasi tersebut terdapat kebijakan yang mengatur perdagangan internasional, di mana hanya negara anggota organisasi saja yang bisa ekspor impor produk. 6. Ada pembatasan jumlah impor. Masukan produk yang terlalu banyak justru akan membuat harganya semakin turun. Tentu hal ini sangat merugikan pengusaha dalam negeri karena produknya tidak laku karena kalah saing harga dengan produk impor. Sebab itulah negara melakukan pembatasan impor produk tertentu. Hambatan bisnis
internasional terjadi jika negara merasa pasokan dalam negeri sudah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun bagi negara importir, kebijakan ini kurang menguntungkan karena tidak bisa menjual produk ke dalam negerinya. 7. Ada perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa ini jika tidak dicari solusinya bisa membuat kesalahpahaman. Tentunya hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak. Cara terbaik yang diterapkan oleh perusahaan adalah dengan menyewa penerjemah atau mengutus karyawan yang fasih dalam menggunakan beberapa bahasa asing. Beberapa hal yang bisa pemerintah lakukan untuk mengurangi hambatan bisnis internasional, yaitu meregulasi birokrasi ekspor-impor barang agar prosesnya lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam agar semakin banyak jenis produk yang bisa ekspor ke luar negeri. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbaiki sistem perekrutan serta membekali dengan keterampilan yang mumpuni. Meningkatkan bea masuk barang untuk memproteksi produk dalam negeri dan menciptakan persaingan yang sehat. Yang selanjutnya yaitu memperlakukan kuota impor agar tidak terjadinya penumpukan pasokan bahan pokok. Faktor internal dalam tahapan perencanaan tenaga kerja berkenaan dengan kondisi internal perusahaan, baik berupa keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen maupun kondisi karyawan yang secara umum terjadi pada perusahaan. Faktor-faktor internal menyangkut keputusan-keputusan perusahaan dan faktor persediaan tenaga kerja. Nah, salah satu hambatan internal dalam perencanaan tenaga kerja adalah tujuan yang tidak tepat. Di dalam tahapan perencanaan biasanya disesuaikan dengan tujuan, karena tujuan ini sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun seringkali di dalam perusahaan adanya tujuan yang tidak tepat, sehingga itu akan menjadi sebuah hambatan dalam proses perencanaan tenaga kerja. Nah, dengan demikian, solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Hendaknya rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dikomunikasikan ke manajemen bawah dan melibatkan manajemen bawah dalam setiap proses pengambilan keputusan. Karena dengan adanya komunikasi dan partisipasi itu akan meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Faktor internal, terjadinya konflik internal di perusahaan. Biasanya konflik ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dalam diri seseorang. Konflik bisa tersulut ketika ada perbedaan pendapat yang sulit untuk dikompromikan. Konflik ini juga bisa mempengaruhi kinerja seseorang dan menghambat semua perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan. Contoh konflik internal yaitu konflik antar departemen. Masing-masing divisi dalam perusahaan memiliki tugas dengan tenggat waktu yang berbeda-beda untuk menyelesaikan tugas itu. Satu divisi juga bisa sangat tergantung dengan divisi lain karena pada dasarnya mereka bekerja untuk satu perusahaan. Konflik sangat mudah terjadi ketika misalnya divisi keuangan terlambat memberikan laporan, sehingga divisi manajemen sumber daya manusia ikut terlambat memberikan upah kepada karyawannya. Solusi dari permasalahan ini yaitu setiap divisi harus menjaga komunikasi, karena komunikasi yaitu sumber hubungan yang baik. Ketika sumber daya manusia mampu menjaga komunikasi dengan baik, maka otomatis akan menghindari terjadinya hal buruk yang merugikan perusahaan. Komunikasi yang baik juga harus terjalin antara pimpinan dan karyawannya agar bisa bekerja dengan baik dan mencapai semua tujuan perusahaan yang telah direncanakan.